Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kristianto. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati dan akan melaksanakan tugas yaitu supervisi akademik bersama Ibu Puji, guru kelas 4. Saya dimulai, Ibu. Salah, Pak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PPKN di kelas Ibu, yaitu kelas 4 yang akan Ibu laksanakan hari Senin. Iya. Senin. Dalam pembelajaran tersebut, apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di pendidikan Pancasila yaitu peserta didik dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Tapi ini dalam lingkup Indonesia. Tujuannya adalah tadi gitu. Mendalami itu. Nah, tujuannya sangat menarik sekali. Ya. Terus apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Saya berharap nanti di pembelajaran Pancasila itu saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, nyaman untuk anak-anak. Selain itu saya juga akan menerapkan refleksi dan umpan balik setelah pembelajaran dilaksanakan. Berarti ada 3 tujuan yang hendak dicapai. Iya. Terus strategi atau metode apa yang sudah dipersiapkan? Untuk kali ini, pembelajaran Pancasila ini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Namun saya gabungkan dengan adanya permainan, dengan adanya menyusun puzzle terkait dengan keragaman budaya, yaitu nanti menyusun puzzle rumah adat, salah satu rumah adat dari provinsi tertentu. Nah, saya membagi siswa menjadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok itu akan mendapatkan masing-masing tugas. Namun dalam masing-masing tugas itu mereka akan berkeliling kelompok. Misal kelompok 1 mendapatkan tugas melihat video. Di sana mereka akan menjawab pertanyaan terkait dengan video. Kelompok berikutnya menerima infografis yang sudah saya berikan. Mereka juga ada pertanyaan, gambar, dan juga terkait dengan teks. Nanti tiap kelompok akan berputar mengerjakan tugas bergantian seperti itu. Jadi metode yang digunakan tadi pembelajaran diferensiasi sangat menarik, mungkin sangat membantu siswa. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti bisa kita lanjutkan dari Senin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini yang menyiapkan siapa? Oke, Mas Albert, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, badanku sehat, luar biasa. Yes. Oke, tepuk anak cerdas. Aku anak cerdas. Kelas 4 SD Gembok 0. Yes, yes, yes. Terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3 Pendidikan Pancasila, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita, ya. Sudah di semester awal kita membuat kesepakatan kelas. Apakah ada yang mau diberi tambahan untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Ada yang punya usul tambahan kesepakatan kelas? Angkat tangan yang tinggi jika ingin usul. Ya, Mas Albert? Tidak gaduh saat guru menjelaskan. Bisa disepakati? Bisa. Ya, Mas? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Boleh? Sepakat ya? Oke, dari kesepakatan kita yang sudah banyak ini ditambah tadi Mas Albert, tidak gaduh saat guru menjelaskan. Yang kedua, tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Apakah masih ada tambahan lagi, mungkin 1? Atau sudah cukup 2? Cukup? Oke, semoga kita bisa belajar dengan baik hari ini ya. Kita kembali ke materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Jika mengenal kata bineka, sebelum itu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami keragaman, terutama yang ada di lingkungan sekitar dan Indonesia pada umumnya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu bineka? Biasanya mendengar di mana itu kata bineka? Di lambang Garuda. Di lambang Garuda ada tulisan apa ya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apa kita? Ika. Oke ya. Bhinneka Tunggal Ika sering kita dengar dan kita lihat, bisa dilihat di gambar burung Garuda Pancasila di pita yang dicengkeram di kakinya ya, tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia, negara kita, itu merupakan negara yang terdiri atas keberagaman. Keberagaman itu apa toh Bu? Ya biasanya kan begitu. Keberagaman, bisa suku, bangsa, apalagi? Ras, terus? Senjata tradisional, budaya, pakaian adat, tarian, sip, terus? Agama. Ada lagi? Masih banyak lagi ya keberagaman itu ya, baik jenis kelamin dan macam-macam. Nah, apa toh Bhinneka Tunggal Ika itu? Iya, luar biasa, dari kelas 1 sudah diajari ya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita dapatkan atau kita tahu Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kalinya? Ada yang masih ingat? Mungkin di pelajaran kelas 3, kelas 2. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Suta Soma. Karangan siapa? Empu Tantular. Sip. Ya, kitab Suta Soma karangan Empu Tantular. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali yang biasa kita sebut dengan bahasa Sanskerta. Nah, Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya, Ika artinya, nah jika digabungkan menjadi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tidak usah jauh-jauh ke negara kita, cukup yang ada di kelas kita dulu. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, betul atau tidak? Nah, dari keunikan itu, keberagaman itu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, dengan kita bisa menghargai dan menghormati itu terciptalah sebuah
Kerukunan, ya luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengerucutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Coba dibaca dulu tentang suku bangsa. Suku apa saja yang kalian ketahui yang ada di Indonesia? Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, suku Dayak, ada suku apa lagi? Ya, lain-lainnya siapa yang tahu? Suku Bali, pinter. Suku Minang, betul. Terus? Suku Baduy, sip. Terus? Suku Papua? Suku Papua? Suku Papua ya? Itu ada di sana apa? Mungkin Dayak. Dayak dari mana? Dari Kalimantan dan lain-lain nanti akan kita pelajari. Namun hari ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya, di antaranya pakaian adat, upacara adat, rumah adat, nah, sampai senjata tradisional, sampai rumahnya juga. Itu dulu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Untuk suku bangsa pertemuan berikutnya. Oke? Nah, sudah kita bagi kelompok-kelompok ini kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok akan Bu Guru beri bentar. Akan Bu Guru bagi kelompok 1 nanti akan melihat video tentang keragaman budaya. Ada 4 kelompok, nanti kita akan belajar beberapa provinsi yang ada di Indonesia tentang keragaman budaya yang ada di provinsi tersebut. Masih ingatkah kalian berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini? 38 provinsi, sip. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa provinsi saja. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tugas kalian nanti untuk browsing di internet dan kita akan kelompok lagi di sekolah untuk pertemuan di hari Jumat ya. Hari ini sebentar. Kelompok 1 nanti akan melihat video. Tapi apakah yang melihat hanya kelompok 1? Tidak. Nanti kita akan berputar ya. Putar. Kelompok 1 nanti melihat video, kelompok 2 akan Bu Guru bagi infografis. Infografis dari sebuah provinsi. Kelompok 3 Bu Guru beri bahan bacaan. Ini dulu ya. Sedangkan kelompok 4 akan Bu Guru beri gambar. Ya. Boleh mendekat kalau memang kurang jelas. Nah, dari setiap kelompok nanti ada soal. Dipikir bersama-sama karena ini adalah kerja kelompok. Nah, halo. Hai. Kelompok 1 jika sudah selesai melihat video dan mengerjakan tugasnya yang terkait dengan video ke kelompok 2. Kelompok 2 kalau sudah selesai ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 jika sudah selesai ke kelompok 1, begitu seterusnya sampai kembali ke posisinya awal. Bisa dipahami? Bisa. Saya beri waktu sekitar 6-7 menit. Sebelum Bu Guru beri aba-aba untuk pindah, jangan pindah dulu, nanti akan gaduh dan bingung ketika berpindah ya. Pastikan kelompok yang akan dikunjungi sudah selesai dulu baru bisa berpindah tempat. Oke? Nanti jangan lupa di tiap lembar ini ditulisi kelompok berapa dan namanya. Ya. Satu saja, satu kelompok ambil satu. Ini kan ada 4. Satu kelompok ambil 1. Kalau kamu sudah selesai nanti di bawah. Nanti kelompok 4 kalau ke sini biar ambil 1 ya. Itu ya. Nanti biar diambil satu-satu. Kalian ambil 1 dulu.
Ambil satu. Nanti kelompok yang lain biar. Jangan lupa tulis kelompoknya nanti ya. Taruh sini ya, nih. Nih ya. Nih. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Ini enggak usah diambil, biar diambil kelompok yang lain nanti. Oke, di tempat meja kalian itu ada beberapa bahan yang akan didiskusikan. Ya, setelah melihat video maupun melihat infografis, membaca bacaan dan juga melihat gambar, jawab pertanyaan yang ada di meja itu. Setiap kelompok nanti akan menjawab 4 lembar soal itu, ya. Kalian ambil 1 lembar, sudah kan? Tulisin nama kelompoknya, 1 lembar saja itu. Masih tertinggal 3 lembar. Itu nanti biar diambil kelompok yang lain satu-satu ketika dia berkunjung ke kelompok itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bu Guru beri waktu 6 sampai maksimal 7 menit ya. Bisa dimulai sekarang. Jangan lupa tulis kelompok di lembaran itu ya. Bacaan ini panjang, dibaca bersama. Kalau agak mendekat tidak apa-apa. Kalau memang tasnya Mas Ryan dipindah dulu tidak apa-apa. Taruh di bawah dulu tidak apa-apa. Ya. Sambil dilihat gambarnya, dipelajari lagi itu. Ya. Mas Atar, ayo ikut lihat videonya. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Besar ke sana enggak apa-apa. Juga sate Marangi khas Purwakarta yang bisa terbuat dari daging ayam ataupun sapi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, ini cukup lengkap loh infografisnya. Sudah ada agamanya, kulinernya, pakaian ya, upacara adat, tarian, macam-macam. Silakan diisi ya. Nama kelompoknya aja belum ditulis. Ditulis dulu nama kelompoknya pakai ballpoint. Pakai ballpoint. Geser ke sini loh, Mbak. Di tengah ini ditaruh di tengah, taruh di tengah. Taruh di tengah. Supaya temannya itu bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Kelompok ini sudah selesai. Nomor 4. Nah, informasinya kan banyak. Ini namanya apa? Bisa ditulis tarian, nama rumah adat, terus ini kesenian tradisionalnya apa, pakaiannya namanya apa, bisa ditulis di sini di informasi yang ada di gambar ini. Bisa dijelaskan, Provinsi Sumatera Utara memiliki rumah adat yang bernama apa, rumahnya apa namanya, senjata tradisionalnya apa. Ini pernah lihat enggak namanya? Ini apa? Lompat apa? Lompati apa ini? Iya, lompat batu. Kan bisa kamu tulis juga di situ. Ya. Ini tariannya, nah ini bukan tarian. Ini namanya pakaian adat sama tari, arak tari. Kok iso Jawa Tengah itu loh. Ayo coba diperhatikan lagi. Dari daerah mana tadi? Provinsi mana? 5 orang loh. Jawa. Masuk Jawa Tengah tadi? Ayo Jawa Barat. Coba dicek lagi tadi apa? Cek yang lain ikut mikir loh ya. Jawab soal ini ya.
canggung. Kamu baca soalnya Mas temannya biar ikut mengerjakan. Iya, bagaimana suasana yang tampak dalam video atau gambar tersebut? Suasananya bagaimana? Adat dan kebudayaan khas Provinsi Jawa Barat. Setelah ini masih banyak kebudayaan dari Kalau provinsi lainnya masih di belum Indonesia jelas bisa diputar yang akan ulang. kita bahas. Saya beri waktu lagi, masih ada waktu 2 menit. Indonesia. Silahkan, boleh diputar ulang. Diputar coba, dipencet sendiri. Sampai di sini dulu ya Ya. videonya. Jangan lupa like, Selesaikan soalnya bersama. Dikerjakan bersama. Dikerjakan bersama. Masih ada waktu 1 menit. Kira-kira cukup tidak waktu 1 menit? Cukup tidak waktu 1 menit? Cukup atau masih butuh waktu lagi? Berapa lama? Lamaan kalau 5 tambah 3 menit ya. Ya, yuk. Sudah Bu Guru beri tambahan waktu. Kerja kelompok dikerjakan bersama. Jadi lebih ringan dan bisa lebih cepat selesai. Mas Atar, ya, ikut mikir. Ikut lihat sini, yuk. Ikut mikir ya, kasihan temannya kalau 1 orang aja. Ini tak tumpuk jadi 1 ini ya. 2 menit lagi. Informasinya bisa ditulis toh, Provinsi Bali memiliki tarian namanya apa, pakaiannya apa, itu informasi yang ada di dalam infografis tersebut. Kan banyak, tinggal nulis itu. Informasi nomor 4 itu ya. Bali, Provinsi Bali memiliki tari khas apa wae. Sambil tulis 2 aja juga boleh, tidak harus semua kan. Pakaian adatnya namanya apa, upacara adatnya apa. Sudah? Kelompok 4 sudah, oke. Di situ dulu. Kelompok lain belum soalnya, tetap di situ dulu. Mbak mau aku senang. Masa aku mencekam? Iya, pakaian adat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, provinsi ini juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas. Salah satunya Ayo kelompok 2 semuanya ikut berpikir. Semua kelompok 2 dan kelompok 3. Masih lama kamu? Kelompok 3, cepat sedikit ya. Satu menit sudah harus berganti tempat ini ya. Sudah diberi tambahan waktu. Bisa ke sini kok Mbak Nusa itu. Tapi nas kadung ya sudah, enggak apa-apa. Sudah cukup, nanti biar diganti kelompok lain. Kamu sudah? Ha? Kamu sudah ya wes. Salah satu yang terkenal adalah Kelompok 4 siap-siap untuk pindah ke kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap pindah ke kelompok 2. Di kertasnya yang sudah dikerjakan di bawah loh ya. Nanti dikumpulkan jadi 1. Udah ya, silakan berpindah tempat. Ya, pindah tempat. Bolpoinnya tetap di bawah ya, nanti naik garap. Iya. Bolpoinnya di bawah ya Mas Atar, ikut pindah ke sana Mas Atar. Enggak, ditinggal itu ditinggal. Kelompok 2 ke kelompok berapa? Ya.
Kertasnya yang sudah dikerjakan dibawa. Kelompok 3 ke kelompok 4. Mas Atar, sini duduk sebelah Mas Irul loh. Kasih tempat sedikit, Mas. Nah, ayo silakan. Waktu sudah mulai berjalan, bisa dikerjakan. Ambil satu soal lagi ya. Soalmu tadi mana? Oke. Silakan dibaca bareng. Nanti enggak selesai lagi loh. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari gambar tersebut, lihat gambarnya. Misalnya kamu di sini lihat, oh pakaian adatnya namanya apa? Ini upacara adat atau rumah adatnya namanya apa saja. Silakan dikerjakan bersama-sama. Soalnya ambil sama, ada di bacaan itu semua. Ambil satu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di kertasnya lagi ya. Iya. Kenapa? Hilangin itu. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Ada juga sate Marangi khas Purwakarta yang bisa Nggak bisa. Memang gitu, tetap kehadangan. ataupun sapi. Nggak apa-apa. Tak hanya itu kids, Nanti hilang sendiri ya. juga punya beragam tarian tradisional. Mas Atar, ayo ikut lihat gambarnya loh. Mas Atar, bagus gambarnya loh. Coba lihat, ayo ikut. Wayang golek dan Yuk. tarian lainnya. Dibaca bersama ya, gantian di sini. Sampai masih banyak soalnya. Soalnya dibaca nomor 1. Tulis kelompok saja, nggak usah namanya. Tadi kan sudah ada namanya. Ini kan sudah itu. Nggak mau lihat boleh soalnya. Tapi nanti kembalikan lagi sini ya. Saya tak suruh bawa pulpen sendiri. Iya kan? Di mana lokasinya ini? Belum Bu Isigi. Gampang kan ini? Di mana lokasi pada gambar ini? Di mana? Sudah melihat tadi Mas Pedro? Sudah. Provinsi mana Mas Pedro? Mana? Ini dilihat bersama makanya. Nanti kalau sudah teman-temannya satu kelompok biar tahu semua gitu loh, nggak cuma satu anak yang tahu. Ayo dilihat lagi. Enggak, semua gambar ini kan sama dari satu provinsi gitu. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 untuk pertama tadi mendapatkan apa? Mendapatkan video. Oke, kelompok 1 silakan maju untuk membacakan hasil pengamatan dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tayangan apakah yang ada di dalam video tersebut tentang provinsi? 2. Di manakah lokasi yang ada dalam video tersebut? Jawa Barat. 3. Bagaimana suasana yang tampak dalam video atau gambar tersebut? Sangat seru. 4. Sikap atau perilaku seperti apakah yang dapat kalian teladani dari tayangan yang ada dalam video atau gambar tersebut? Mengenal budaya atau pakaian adat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah sudah jelas itu enggak untuk kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan dengan jawaban dari kelompok kalian? Boleh angkat tangan. Ada?
Angkat tangannya tinggi. Nomor 4. Mana Mas? 3. Nomor 3. Coba baca lagi. Indah. Perbedaannya di situ. Dan nomor berapa lagi? Nomor 4 sih. Wes. Sudah? Sudah itu aja. Itu Bu. saja. Iya. Kelompok lain. Apakah ada perbedaan jawaban yang kira-kira kalian
Selamat siang Bu Cici. Selamat siang Pak Toto. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Cici. Ya. Oke. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, apa kesan yang Ibu rasakan setelah observasi? Tentu yang pertama senang Pak, dapat berkolaborasi dengan panjenengan tentunya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena kan tidak setiap hari mesti diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat. Ya ada rasa senang, ada rasa deg-degan, itu pasti. Ya, saya lihat kemarin di kelas juga pembelajarannya lancar gitu. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Saya melihat itu dari pengamatan saya, sehingga melihat ada beberapa hal yang Ibu perlu tingkatkan. Iya. Yang pertama itu Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu ya untuk diskusi kelompok. Karena saya lihat kemarin itu waktu diskusi kelompok ada satu kelompok atau dua kelompok itu belum menyelesaikan tugasnya. Ya. Dua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada murid-murid. Oh ya, terima kasih Pak atas umpan baliknya, atas observasinya kemarin itu. Kebetulan memang saya rencanakan kan 7 sampai 10 menit untuk perpindahan kelompok itu. Ternyata waktu 10 menit itu tidak mencukupi untuk beberapa kelompok, tidak semua ya. Ada memang 1-2 kelompok ada waktu itu masih membutuh sekitar 1 sampai 2 menit. Ternyata waktu tambahan untuk menyelesaikan tugasnya. Betul sekali Pak itu. Untuk umpan balik, ya nanti saya kedepannya akan lebih spesifik lagi dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi untuk rencananya, untuk rencana tidak lanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya masalah diskusi itu bagaimana? Tentu akan saya lihat dulu apa yang saya gunakan dalam tiap kelompok, seperti apa akan saya cobakan dulu biar tiap kelompok tersebut bisa terlayani sesuai dengan kemampuan mereka tentunya. Mungkin saya perpanjang, seandainya kan mungkin kelompok besok lagi beda lagi anaknya. Bisa jadi kejadian tersebut bisa terulang kembali, maka saya akan memberi perpanjangan waktu sedikit. Tapi ya sambil untuk siswa atau kelompok yang memang sudah selesai biasanya kan akan gaduh Pak. Nah ini juga akan saya berikan treatment tersendiri supaya tidak mengganggu kelompok yang memang belum selesai. Treatment contohnya apa? Mungkin ada, saya tanya, mungkin kelompok yang sudah selesai bagaimana, coba lihat kan gitu. Nanti mereka akan fokus dengan pertanyaan yang saya berikan, tidak fokus untuk mengganggu kelompok yang lain seperti itu Pak. Jadi menambah waktu ya intinya. Iya. Untuk murid berdiskusi ya, menyelesaikan tugas tadi gitu. Nah sekarang kita lanjut ke area pengembangan ya. Untuk aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa? Aktivitas pengembangan yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang kedua budaya positif. Yang ketiga model pembelajaran klarifikasi analisis nilai. Jadi ada 3 gitu. Betul. Tadi pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, model pembelajaran klarifikasi analisis nilai. Betul. Untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai itu bagaimana? Tujuan yang tidak Ibu capai dalam pembelajaran diferensiasi. Tujuannya tentu saja agar dapat memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat anak. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Pak, sebelum observasi itu saya mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok itu. Awal mulanya berdasarkan gaya belajarnya. Namun mengapa kok saya putar? Supaya mereka bisa saling bertukar informasi, tidak sesuai dengan gaya belajarnya saja. Seperti itu. Terus tingkat keberhasilan menurut Ibu bagaimana? Tingkat keberhasilan yang berdiferensiasi. Saya rasa mereka sudah cukup untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Mereka merasa senang, terus ketika mengerjakan soal juga mereka tidak terlalu terbebani. Artinya kan pembelajaran berdiferensiasi saat itu kan sudah lumayan berjalan dengan lancar. Ya memenuhi kebutuhan murid. Iya, betul. Terus faktor pendukungnya yang Ibu butuhkan apa saja? Untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak. LKPD, terus berupa kemarin ada video, infografik, teks, artikel dan juga gambar terkait dengan keragaman budaya.
ada Chromebook, tentunya jaringan internet, dan juga buku. Terus waktunya Bu, waktu yang rencana waktu untuk tidak lanjutnya itu kapan? Di pembelajaran berikutnya Pak. Di pembelajaran berikutnya. Iya, pertemuan berikutnya di makan berikutnya. Terus yang kedua tadi budaya positif itu. Oke. Nah, tujuan yang hendak dicapai untuk budaya positif itu apa? Jenengan tahu sendiri kelas 4 ini luar biasa, aktif ya. Oke. Jadi saya ingin yang pertama membentuk karakter murid yang disiplin dan bertanggung jawab Oke. dan juga bernalar kritis. Nah, utamanya memang disiplin kelas 4 itu awal mula masuk itu kan memang masih banyak anak yang sering terlambat, terus banyak juga yang tidak mengerjakan tugas. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya laksanakan tersebut, saya harapkan ya mereka dapat disiplin dan bertanggung jawab. Terus tingkat keberhasilan menurut Ibu bagaimana? Lumayan berhasil menurut saya Pak. Ukuran Ya, keberhasilannya. ukurannya ya. Oke. Mereka bisa melaksanakan tugas yang saya berikan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati Tepat bersama. waktu. Ya. Intinya. Terus faktor pendukung tuh untuk mendukung tadi budaya positif. Pasti Terus itu bagaimana itu modelnya? mereka menuliskan terutama kayak kesepakatan kelas tentang disiplin dan tanggung jawab. Tapi juga tidak hanya itu, mereka harus melaksanakannya dan refleksi, terutama ketika sudah selesai pembelajaran. Tidak tiap hari sih, mungkin 1 minggu sekali saya di hari Sabtu terutama ada pendidikan Pancasila Pak. Nanti di pertemuan berikutnya itu saya mengadakan refleksi dengan menuliskan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran, bisa menggunakan post-it. Dengan perasaan gitu ya, perasaan senang, bahagia, atau sedih, atau bergerak gitu. Ya, tidak hanya itu saja, tapi mereka juga bisa menuliskan nanti di pertemuan berikutnya ingin seperti apa. Gitu. Waktunya Bu, waktu untuk rencananya itu, Hari Sabtu pekan berikutnya Pak, pas ada pendidikan Pancasila juga. pembelajaran berikutnya Bu. Iya, tuh. Terus yang terakhir tadi model pembelajaran klarifikasi analisis nilai gitu. G. Tuh. Nah, itu bisa Ibu jelaskan itu bagaimana model pembelajarannya? Klarifikasi Modelnya analisis atau nilai. tujuannya ini. Modelnya dulu. Modelnya dulu. Model pembelajarannya bagaimana ini? Itu masih berhubungan dengan diferensiasi tadi Pak. Setiap kelompok-kelompok saya berikan video dan lain-lain tadi, mereka saya berikan soal masing-masing kelompok tersebut dengan perbedaan itu. Nah, mereka nanti akan maju setiap kelompoknya setelah selesai berkeliling. Nanti kan mereka akan menemukan perbedaan Pak. Iya. Kelompok 1 di video yang sudah saya tayangkan tadi, tentunya mereka jawabannya tidak sama dengan kelompok yang lainnya. Nah, dari sana mereka akan menganalisis, oh apakah memang perbedaan jawaban itu diperbolehkan atau memang jawabannya, saya membahas soalnya soal terbuka soalnya Pak. Jadi bisa berbagai macam jawaban dan itu bisa dianalisis bersama. Kelompok yang lain bisa memberi tanggapan setelah melakukan presentasi. Gitu. Terus tujuan yang hendak dicapai Agar siswa-siswa itu mampu menggali dan menganalisis dari media pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan mampu menyampaikan pendapat yang terutama. jadi Menurut murid saya kok bisa berbeda menyampaikan jawabannya, pendapatnya. betul. Oke. Terus tingkat keberhasilannya Bu, atau ukuran keberhasilan menurut Ibu? Ketika murid mampu dalam melakukan analisis dari setiap media pembelajaran yang saya berikan Pak. Masalah benar atau salah itu kan nomor sekian. Yang penting mereka mampu dulu sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Terus faktor pendukung yang dibutuhkan apa saja? Ada gambar, infografik, Iya. artikel, juga video terkait dengan keberagaman budaya. Waktunya, waktu pengembangan diri atau waktu pembelajarannya Di pertemuan berikutnya juga. sama ya? Iya, sama. Pertemuan berikutnya. Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya untuk observasi ini gitu. Sama-sama Pak. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih
efektif, lebih menarik siswa gitu-gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian dan terima kasih Bibi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.